Pak, ya, saya sudah terima kasih Pak ya. Saya sudah dengar mengenai adat apa hukum adat ya. Tadi disinggung Pak Santiamar tentang apa tuh suku-suku yang pemakan manusia. Sebenarnya juga dari suku apa tuh Manguni itu dari lambangnya aja Pak tengkorak Pak. Dan ditaruh di leher itu sama itu pemakan manusia. Ada tuh batu di Pinadetengan itu Pak. Kalau mereka lagi menang tuh kepala itu dipotong ditaruh di batu, dibagi untuk membagi tanah-tanah yang dia kuasai. Itu menurut cerita dulu nenek moyang saya ya. Nah, dia yang bangsat kok, orang-orang yang bela Palestina ini kok. Ya itu ya, kalian demi anak orang lain, anak sendiri mau disembelih. Kan compong ini. Ya kan, pemerintah Indonesia Jokowi ini kan. Lanjut, Pak. Pak, ya, saya sudah terima kasih Pak ya. Saya sudah dengar mengenai adat apa hukum adat ya. Tadi disinggung Pak Santiamar tentang apa tuh suku-suku yang pemakan manusia. Sebenarnya juga dari suku apa tuh Manguni itu dari lambangnya aja Pak tengkorak Pak. Dan ditaruh di leher itu sama itu pemakan manusia. Ada tuh batu di Pinadetengan itu Pak. Kalau mereka lagi menang tuh kepala itu dipotong ditaruh di batu, dibagi untuk membagi tanah-tanah yang dia kuasai. Itu menurut cerita dulu nenek moyang saya ya. Saya merasa ini juga. Tadinya saya enggak ini apa ketiduran tadi terus dengar wah ini bagus juga. Terus tentang ini suatu tradisi ya dari mungkin udah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun ya dari nenek moyang kita itu tentang apa kabasaran itu ya. Terus apa kesatuan adat suku Minahasa itu ya kabasaran itu sampai ada istilah-istilahnya ya Yayat Nusanti dan juga untuk kalau dia ini dia teriak itu dia kadang juga memang setiap apa tradisi itu berbeda-beda tarian-tariannya itu dia lagunya aja nggak ada notasenya ya teriak gitu kayak dia kayak apa tuh kayak orang mabok ya memang kalau ini tuh minum dulu ciu oh pacap tikus kalau di sana dan memang adat istiadat sana itu untuk perayaan kalau ada pesta ya untuk mengawal Pak atau ada petinggi-petinggi datang kalau dari zaman dulu sampai ada tariannya Pak. Saya itu dekat airport Pak, daerah Paniki Lapangan sana. Saya termasuk Tonsea juga. Bitung itu Tonsea Pak, Minahasa Utara. Jadi saya tahu Pak Mantiri itu mungkin adik saya ya, saya juga udah umur. Pak Santiamar iya, di sana kalau mau habis perang itu mereka biasa pakai kuda Pak. Kalau menurut apa cerita dari nenek-nenek orang-orang tua ya, habis mereka dapetin itu apa berperang itu mereka ambil kepala orang, terus dibagi-bagi di namanya batu Pinadetengan Pak. Artinya itu batu itu untuk apa membagi-bagi tanah rampasan Pak, tanah yang dia apa tanah apa pusaka kalau istilah kita. Jadi saya juga di sana itu ya biasalah. Kalau bisa mungkin zaman dulu ya makanan itu susah Pak. Jadi apa yang dia dapat tuh itu yang dia makan. Mau dapat kera, mau dapat kera yang apa yang kayak manusia juga dia makan Pak. Cuma ya karena ya itu nggak tahu ya kalau mungkin dari Manguni. Saya rasa itu udah dari dulu Pak ya. Mungkin ya belum masuk di kata Pak Santiamar ada hukumnya ya. Udah akan ada hukum adat. Jadi harus kalau melakukan sesuatu itu mau kontra itu harus ada hukumnya. Iya, memang harus begitu. Karena negara kita ini negara hukum. Dulu kan
wilayahnya itu untuk bergabung loh. Bukan Ya. kita itu datang tiba-tiba jadi orang Indonesia, enggak. Itu dari dulu Minahasa. Batu Pinabetengan itu Pak, pembagian Kalian jalan. sedang ditipu sama Soekarno itu Pak Yance. Iya, makanya Kalian Pak, ditipu. Pak Pastor, Pak ini Nabi kita ini, aduh memang Iya. kita Sekarang ini kita udah bongkar ya. ditipu. Selama kita sekolah dulu, mohon ini ya saudara saya. Iya. Maaf ya, semua nih saya maaf yang ada di Zoom ini. Kalian orang pandai. Kita semua dulu dicekokin, ya Soekarno hebat, Soekarno begini, wah gini. Kita nggak pernah nyadar kalau Soekarno ini cabulnya minta ampun ngacengan, saudara. Nah, dia nipu sana sini ya, dihajar sana sini. Ini Minahasa ditipu, orang Ambon ditipu, orang Papua ditipunya sama dia. Tahu nggak orang Belanda bilang apa? Soekarno ini bangsat licik. Semua orang Belanda yang sudah seumuran Pak Yance itu selalu bilang apa? Iya, iya. Soekarno itu bangsat licik. Dia bilang apa? Pokoknya nggak baik ya. Pokoknya ngomongnya itu nggak baik tentang Soekarno. Klotsak, slim apa? Bukan slim. Kalau slim kan pinter ya. Pokoknya licik gitu loh. Dia bilangnya licik Soekarno itu, nggak baik. Belut Pak Nabi belut. Ini, Pak. Ya, pokoknya licik, bukan belut Pak, licik Pak, licik. Dia mulutnya itu bisa dolak-dalik Pak. Mulutnya dolak-dalik. Ya kan waktu dia promosi Romusa itu kan, waduh, hebat sekali kan. Nggak taunya kan demi dia jilat pantat Jepang sama tai-tainya kremi-kreminya, apa terus saudara yang terjadi dengan si rakyatnya dia, ya kan? Diperbudak sama Jepang suruh Romusa, masih mending ikut Belanda dibayar. Ikut Belanda kalian dibayar. Minahasa tidak pernah miskin ikut Belanda. Ambon nggak pernah miskin ikut Belanda. Papua makmur ikut Belanda. Begitu ikut Indonesia, ikut Soekarno, kalian kere semua kalian itu kan, ikut Soekarno kan. Makanya bubar, kita harus ajukan Indonesia bubar 2024, Minahasa merdeka, Papua merdeka, ya, Ambon merdeka, Kupang merdeka, ya kan. Kalau perlu Batak merdeka juga. Tapanuli merdeka, harus nggak merdeka kalian, waduh, bodoh kalian dimiskinkan. Kalian adalah daerah-daerah kaya, daerah-daerah yang indah, Manado indah. Begitu orang Islam masuk, itu apa itu namanya? Itu apa namanya yang buat diving itu saya lupa namanya itu di Manado. Apa itu? Selatnya tuh? Tondano, bukan? Tondano tuh, yang buat Bunaken. Bunaken dulu saya ke sana ya, indah sekali. Terus 10 tahun yang lalu kan saya ke Manado tuh 2016 2017. Saya tiap bulan ke Manado. Waduh, kotornya minta ampun. Soalnya apa? Isinya orang-orang Islam tuh mulai di sana. Islam semua Pak, penjual dan pedagang kecil lima Pak. Di Ambon itu ya, kalau lihat ya, kalau pergi ke daerah kampung Kristen, wah itu bersih biru tanahnya. Begitu masuk kampungnya Islam, waduh kayak Gaza itu, empet-empetan. Kayak Gaza, kotor, sampah di mana-mana. Kalian pergi ke Flores, indah sekali. Begitu kalian nyebrang ke Bima itu ya, aduh baunya minta ampun. Untuk kampungnya Saiful itu bacin baleng baunya. Serius, saya 2 kali ke Bima, bacin baleng baunya kayak kalau di Tegal itu ada yang namanya Kali Bacin itu ya. Nah itu kayak bacin baleng kayak gitu baunya itu. Ya kalau tahu di Tegal itu ya, masuk Tegal itu ada Kali Bacin tuh namanya tuh. Karena itu limbah di situ tuh si mandek begitu ya, karena rakyatnya kotor. Nah, itu Kali bacin balengnya minta ampun. Masuk ke Flores, mulai dari Labuan Bajo sampai ke Alor sampai ke Lembata, aduh indahnya kayak surga. Itu yang siklus nyanyi apa? Bukan lautan, hanya kolam susu. Yang kayu itu ditancap aja bisa tumbuh itu loh. Itu Flores itu. Anda cuma bisa lihat di Flores. Anda lihat di Papua, Raja Ampat itu sekarang indah. Coba sebentar lagi nih ya. Si Maruh Amin si Sarung itu ya, si Sarung melorot itu masuk. Coba lihat, sebentar lagi Raja Ampat rusak itu. Jangan percaya saya. Segera pisah dari Indonesia sebelum kalian tambah rusak. Pulau Samosir ya, Danau Toba 10 tahun yang lalu masih indah, Saudara. Tahun 2016 saya ke sana, Saudara ya. 2016 ya, 2015, 2016 saya ke sana. Aduh kotornya itu warung-warung punya orang Islam semua ya. Allah Akbar Allah Bupa. Itu kotornya minta ampun Saudara.
bahwa Danau Toba itu ya dulu itu bersih saudara ya. Anda sekarang masuk di pantainya Danau Toba itu kan ada warung-warung. Aduh, itu baunya minta ampun saudara. Anda lihat Tondano di apa namanya Danau Tondano itu ya yang di Tongkol itu. Tondano ya. Itu kan sama kayak Danau Toba kan konsepnya kan. Warungnya di atasnya danau kan. Seperti Danau Toba. Kenapa di Tondano itu bersih ya? Karena orang Kristen semua. Ya, Di mayoritas. Danau Toba itu yang di Danau Toba itu kotor sekali, bau banget. Akhirnya sampai nguap ke atas itu baunya tuh ya. Karena sudah banyak orang Islam di sana. Kenapa ya orang-orang ini bikin ruwet ya? Di mana ada dia ada kematian, bau kematian ada di sana, saudara. Hanya pisah, segera pisah kalian. Kalau enggak kalian, waduh berapi-berapi karena kalian sudah sekarang diakalin pendeta-pendeta musik PG itu bajingan semua. Ya, enggak Komar, enggak Gilbert, bajingan semua, mau cari selamat sendiri semua. Kalian pisah lebih baik. Kenapa kalian pisah lebih baik? Saat melarat-melaratnya, kalian mancing nggak akan dirampok sama Indonesia. Saat melarat-melaratnya orang Papua, dia masuk hutan, nggak mungkin kelaparan. Sekarang dirampok sama pemerintah. Semua hasil hutannya dikeropok semua ya, dibawa semua ke Jawa itu, ke Jakarta itu, semua hasil hutannya Papua. Semua hasil hutannya orang-orang Dayak dirampok, diambil semua. Batu baranya dirampok. Orang pribuminya makan apa di sana, Dayaknya? Makan keringat, dijejelin pakai oli, mati semua, Dayak-Dayaknya mati semua. Lihat ya, kalau itu orang-orang Tapanuli, orang-orang apa namanya Merdeka, indah sekali tempat kalian. Itu indah sekali ya tempatnya Kampung Nomensen itu ya, indah sekali. Lihat, mulai dia orang-orang Islam mulai masuk. Tadinya tenang, syahdu kalau hari Minggu, teng, 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 terus orang mulai nyanyi. Sekarang, Allah, gumbrang, 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 Sarimi pergi ke pasar, gumbrang, gumbrang, Allah, gumbrang, gumbrang, gumbrang. Aduh, kalian mendingan lepas dari Indonesia cepetan. Sungguh, kalian nggak lepas dari Indonesia buruan, waduh, puyeng kalian. Puyeng udah, lanjut Pak Santi Amer. Biar panas Ya. dah kalian. Jadi begitu ya situasinya di Indonesia ini teman-teman. Jadi ada penjajahan di Indonesia ini sedang berlangsung. Pertama penjajahan ideologi, kemudian penjajahan budaya. Ini sedang terjadi di Indonesia. Yang merasa agamanya dominan, ya menjajah itu yang lain. Gitu. Ini memaksakan kehendaknya harus begini, harus begini, harus begini. Dan yang paling menyedihkan adalah negara tidak berdaya. Negara tidak berdaya, teman-teman. Ini yang kita sesalkan. Ideologi, jangan bicara lagi. Budaya. Apalagi, inilah yang terjadi Manguni. Jadi saya selalu berharap Manguni sebagai tonggak sejarah perjuangan pembebasan penjajahan budaya di Indonesia. Kalau kita mengenal budaya di Indonesia ini, Bapak Ibu, luar biasa indah sekali. Coba ini lihat foto saya ini nih. Ini di istana nih ya. Waktu perayaan itu kemarin itu. Nih, teman kita dari Papua ini coba. Saya juga ada mirip Papua ini. Nah, coba. Luar biasa, luar biasa. Inilah yang sengaja ingin dihilangkan dan dihomogenkan. Ini yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, selalu saya katakan teman-teman ya, kita dalam rangka itu memberkati Israel, memberkati Palestina. Kita ingin menunjukkan begini, bahwa kita masyarakat hukum adat ini beserta Gala Dua jauh lebih beradat, jauh lebih berbudaya di dalam hal menyelesaikan konflik baik lokal maupun internasional. Menteri Luar Negeri harus belajar itu. Jadi jangan merasa bangga. Jangan Anda mengancam-ancam siapa yang mengibarkan bendera Israel akan ditangkap. Oh, tangkap saya, tangkap. Saya akan tantang Anda. Kalau Anda tidak tangkap saya yang tangkap kamu. Gitu. Saya tantang Anda. Jangan begitu kepada rakyat. Anda harus merangkul rakyat itu, mengayomi. Tanya kenapa? Itu Anda kan sudah menunjukkan power. Emang Anda siapa? Kan gitu. Anda siapa? Saya tantang gitu. Nggak boleh. Sombong itu namanya. Songong, kalau bahasa Gen Z. Juga MUI. MUI marilah berbicara. Mari berdiskusi, Pak. Hargai itu adat-adat yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka, bahkan ribuan tahun sebelum Muslim datang ke Indonesia. Mari kita berdiskusi, bermusyawarah. Sangat miris
dan sangat menyakitkan, membuat sekelompok masyarakat di Indonesia ini ya menangis dalam hati dan menjerit, tetapi Anda tidak merasakan, bahkan mengabaikan, demi membela suatu bangsa yang sebenarnya bukan dia, ya adalah Hamas. Sebenarnya Anda mengorbankan kepentingan bangsa 280 juta penduduk Indonesia. Anda mengobrak-abrik persatuan di Indonesia ini. Maka kami bertanya, apa yang Anda diperoleh? Apa yang diperoleh Indonesia dengan Anda memihak secara sepihak begitu, membabi buta? Apa yang diperoleh MUI? Saya mau tanya, Anda membabi buta membela itu Hamas atau Palestina pun namanya, apa manfaatnya bagi Indonesia? Saya mau tanya, apakah itu bermanfaat dengan menguni itu? Itu contoh itu. Manfaat itukah yang Anda tawarkan? Nah, kami tidak mau menerima itu. Kami tidak mau menerima itu. Nah betul Pak. Lawong demi Palestina katanya Bisa dong. manguni biang Kan kerok. masuk akal itu. Nah dia yang bangsat kok, orang-orang yang bela Palestina ini kok. Ya itu ya, kalian demi anak orang lain, anak sendiri mau disembelih. Kan compong ini. Ya kan, pemerintah Indonesia Jokowi ini kan. Lanjut Pak. Ya. Jadi cuma jeritan hati ini kan Bapak Ibu tidak mendengar, mengabaikan begitu saja. Mengabaikan begitu saja. Saya kemana-mana Bapak Ibu, bau Muslim atau apa, kalau saya bersahabat dengan mereka sangat dekat sekali. Perasaan itu dekat, tidak ada situ istilah agama ini. Mau Muslim, kayak mau Bali, kayak mau Papua, kayak mau Dayak, kayak sama siapapun saya bergaul. Dan saya mengerti, memahami mereka. Saya menghargai mereka. Tetapi Anda kan tidak. Anda malah cenderung menghapus itu. Oleh karena MUI Anda bertobatlah ya. Anda kembali ke kitab Anda, membimbing umat Islam dari sisi agama. Bukan tidak berarti tidak boleh ikut cawe-cawe di dalam politik nasional, silakan, tetapi membimbing secara rohani. Membimbing, memberikan yang terbaik, bukan mengojok-ojok, bukan memprovokasi. Kan Anda memprovokasi dia, kata Pak Sulistyo. Siapa yang provokasi? Di Bapak Kapolri, Menteri Luar Negeri. Siapa yang provokasi? Yusuf Kalla. Siapa yang provokasi? Maruf. Caranya apa? Itu Menteri Luar Negeri mengancam. Wakil Presiden membuat sistem ekonomi syariah. Dewan Ekonomi Syariah, masyarakat ekonomi syariah. Apa nggak marah? Yang lain itu marah Bapak Kapolri. Itu yang namanya provokasi. Bapak berani nggak memproses itu? Bapak Yusuf Kalla mengundang orang itu Taliban ke Indonesia. Apa nggak marah yang lain? Marah. Marah. Tapi kan cobalah, itu suasana batin rakyat itu coba dibaca itu Bapak Ibu. Jangan diabaikan. Tapi selalu kami katakan, at the end of this statement, pada akhir ini, kalau Bapak Ibu masih tetap ngeyel, tidak berubah, maka kami akan menyatakan lebih baik suka berpisah. Saya hanya berharap TNI dan Polri memahami situasi ini dan mengamankan. Karena Bapak adalah alat bela negara. Bapak adalah alat negara. Ya, bukan alat MUI. Maka kalau MUI perintah-perintah polisi dan Bapak polisi mengikutinya, berarti Bapak adalah alat MUI. Bapak mesti tegur itu MUI. MUI sorry ya. Kami ini Polri bukan alat MUI loh ya. Sorry, maaf. Berani nggak polisi mengatakan itu? Tolak Bapak polisi. Kami adalah alat negara. Tolak. Tapi kalau Bapak polisi tunduk dan melakukan itu, nah itu berarti polisi sudah nggak netral. Ini yang berbahaya. Lanjut teman-teman untuk berbicara, Pak Translisi silakan Pak.